Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kota Depok dinyatakan sudah turun ke level oranye penularan COVID-19. Artinya penularan sedang. Dari sebelumnya zona merah atau penularan tinggi. Mari doakan, kalau keadaan terus membaik, maka pada awal Oktober kita akan memulai lagi ibadah secara offsite atau ibadah di tempat di gereja kita. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang 4 fungsi tongkat gembala. Saudara, Tuhan Gembala Agung kita menggembalakan kita, kawanan dombanya, itu dengan tongkatnya. Seperti yang tertulis di dalam Mika pasal 7 ayat 14. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri. Saudara, sekurang-kurangnya ada 4 fungsi dari tongkat gembala. Yang pertama, Gembala Israel biasa berjalan di depan kawanan dombanya sambil mengetuk-ketukkan tongkat gembala di atas tanah. Suara ketukan tongkat gembala itu menenangkan hati para domba, karena mereka tahu bahwa ada gembala di dekat mereka, berjalan, siap menjaga dan melindungi mereka. Sekalipun mungkin para domba tidak bisa melihat gembalanya dengan jelas, seperti ketika mereka berada dalam lembah kekelaman, karena keadaannya suram, keadaannya gelap, sehingga mereka tidak bisa melihat gembala dengan jelas. Tapi suara ketukan tongkat gembala membuat hati para domba tenang, karena mereka tahu ada gembala di depan mereka. Dalam keadaan seperti saat ini, saudara, mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas menyertai kita. Tapi jangan takut, karena Tuhan Yesus diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga, di masa sulit maupun di masa senang. Ada seorang anak Tuhan pada suatu hari bermimpi. Dalam mimpinya, dia sedang berjalan bersama Tuhan Yesus di sepanjang tepi pantai. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat ada 2 pasang jejak telapak kaki di atas pasir pantai. Telapak kakinya dan telapak kaki Tuhan Yesus. Tapi ketika keadaan menjadi makin sulit dan dia menoleh ke belakang, dia hanya melihat tinggal sepasang telapak kaki di atas pasir pantai. Sehingga dia mengeluh pada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, kenapa justru di masa yang sulit Engkau meninggalkan aku?" Tapi Tuhan Yesus berkata, "Nak, telapak kaki yang kau lihat di atas pasir pantai itu telapak kakiku. Ketika keadaan sulit, aku menggendong engkau." Saudara, sekali lagi, dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai kita, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Fungsi tongkat gembala yang kedua, tongkat gembala itu panjang, saudara, dan ujungnya melengkung. Apa gunanya? Apabila ada di antara kawanan domba yang mau menyimpang dari kawanannya, maka sang gembala akan mengulurkan tongkatnya dan menarik kembali domba itu kembali pada kawanannya. Saudara, domba itu berbeda dengan hewan seperti anjing. Bila anjing dilepaskan, dia bisa kembali ke rumah majikannya. Tapi bila domba dilepaskan di tengah padang, dia tidak akan bisa menemukan kembali kandangnya. Bahkan bila domba sendirian di padang rumput, dia akan segera diterkam oleh binatang buas yang saat itu banyak ada di padang rumput Israel. Saudara, kita adalah seperti domba-domba di hadapan Allah. Saudara, mari terus bergantung pada Sang Gembala Agung kita. Iblis seperti singa mengaum-ngaum, siap untuk menerkam kita, orang-orang yang lengah, yang tidak disertai oleh gembala. Karena itu, saudara, yakinkan setiap hari kita selalu melekat, menempel pada Gembala Agung kita, melalui bersaat teduh tiap hari, berdoa memuji menyembah Tuhan, baca firman Tuhan direnungkan, dilakukan dalam hidup. Dan hidup kita tiap hari dipimpin oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus. Maka kita pasti akan keluar sebagai pemenang di dalam hidup ini. Fungsi tongkat gembala yang ketiga. Gembala itu selalu memegang gada di tangan yang satu dan tongkat gembala di tangan yang lain. Gada itu terbuat dari potong kayu yang keras, ujungnya dicelupkan dalam ter.
lalu ditempelin batu-batu keras, logam-logam yang tajam untuk memukul para lawan domba. Gembala agung kita selalu menyertai kita, menjaga kita dengan gada dan tongkatnya, sehingga kita tidak perlu takut akan bahaya, karena dia selalu beserta dengan kita dalam keadaan apapun juga. Fungsi tongkat gembala yang keempat, apabila di sore hari gembala membawa kawanan dombanya kembali ke kandangnya, maka sang gembala akan melintangkan tongkat gembala di mulut pintu kandang, sehingga domba-domba hanya bisa masuk dalam kandang satu persatu dengan perlahan-lahan. Dan sambil domba-domba itu masuk ke dalam kandang, maka gembala akan memperhatikan kawanan dombanya satu persatu. Apakah ada yang sakit, ada yang terluka dan sebagainya. Kalau ada, akan diobati. Saudara, mungkin saudara adalah anggota biasa di dalam jemaat. Saudara kurang diperhatikan oleh manusia. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Siapapun saudara, kalau saudara adalah anaknya, saudara pasti diperhatikan oleh Tuhan. Ketika saudara berjerit minta tolong, dia pasti akan menolong saudara, menyertai saudara, memberkati saudara. Di gereja kita punya gembala-gembala kul yang mengembalakan 6 sampai 15 orang jemaat. Dan gembala-gembala kul memperhatikan jemaat kulnya secara teliti. Dan bila ada hal-hal yang perlu dibantu, maka gembala kul akan membantu, atau kalau tidak bisa dia akan melaporkan kepada koordinator kul. Dalam masa pandemi ini sudah 11 kali kita membagikan 60-100 paket sembako kepada 60-100 keluarga jemaat yang terdampak secara ekonomi akibat COVID-19. Saudara, sekali lagi, mari selalu jadikan Tuhan Yesus gembala agung kita, yang dengan gada dan tongkatnya menjaga kita, sehingga kita aman dalam lindungan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di surga, Engkau lihat kami anak-anak-Mu, domba-domba-Mu Tuhan. Kadang-kadang kami takut, kami khawatir, kami cemas dalam menghadapi keadaan seperti saat ini. Tapi kami tahu, yakin dengan pasti kami punya gembala agung, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Biarlah hamba berdoa setiap jemaat terus hatinya melekat kepadamu, berjalan mengiring Engkau dengan segenap hati, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Maka kami tahu dengan pasti surga yang mulia pasti akan kami terima sesudah hidup ini, dan selama kami masih hidup dalam dunia ini, Engkau selalu menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.